asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita di zaman yang penuh barokah ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mendengarkan kultum yang insya Allah akan menambah wawasan dan memperkuat keimanan kita semua. Dengan tema kultum hari ini yaitu keistiqomahan, bagian dari integritas. Ya. Di sebelah saya sudah ada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Muhammad Yuyun MSI. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Nanti keras puasa. Yang akan berbagi ilmu dan inspirasi nih terkait bagaimana Ramadan kita dapat diterapkan dengan hal-hal yang baik. Kepada Bapak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada siang hari ini setelah sholat zuhur ya, Senin tanggal 10 Maret 2025 kita bisa melanjutkan agenda kita tausiah singkat 15 menit tadi disampaikan. Bapak hari ini mendapatkan giliran ya pada puasa ke-10 ya, puasa ke-10 yang kita pahami bahwa puasa ke-10 ini sesuai dengan pemetaannya ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga ya. Nah, 10 hari pertama ini terkait dengan dihapuskannya dosa-dosa kecil kita ya selama 1 tahun. Alhamdulillah kita masih masuk dalam kategori 10 puasa pertama. Mudah-mudahan kita mampu masuk ke periode ketiga akhir dari puasa. Baik, materi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan keistiqomahan adalah bagian dari integritas. Jadi ada 2 kata di sini yang penting, istiqomah dan integritas. Ya. Kenapa Bapak menyampaikan integritas? Alasannya kepakaran Bapak terkait dengan integritas akademik. Jadi Bapak mulai saat ini mau bicara apapun dalam tema apapun harus dikaitkan dengan integritas. Oke. Nah, mulai dari pengertian dulu ya. Istiqomah artinya keteguhan dalam menjalankan kebaikan, teguh ya, kukuh, atau dalam konteks perilaku berpendirian. Kalau dalam konteks bahasa penelitian itu reliable, ajak, tetap ya. Tentunya dalam konteks teguh pendirian hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kata kedua terkait dengan integritas. Nah, integritas ini yang dikaitkan dengan prinsip moral ya. Ada 2 yang utama. Pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab ya, kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran ini bukan semata-mata mengakui kesalahan ya, tidak ya. Jujur itu lebih kepada kalau misalnya mahasiswa mampu tidak mampu, kalau dikatakan mampu dia mampu, kalau dia katakan tidak artinya dia tidak mampu. Itu bagian dari kejujuran. Termasuk kejujuran kita mengakui kelemahan kita dan atau kita melakukan kesalahan dari apa yang kita perbuat dalam konteks kegiatan mahasiswa. Nah, kedua ini, istiqomah dan integritas ini tentunya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan kampus. Oke. Nah, dalil atau hadis apa yang terkait dengan istiqomah? Nanti bisa buka ya, nanti di rumah atau pada saat ini kalau Anda pegang HP, kalau
ada ininya ya, paketnya. Quran surat Al-Ahqaf ya 13 dan Quran surat Al-Fusilat 30 yang menjelaskan tentang pentingnya istiqomah. Ya di paper Bapak sudah ada di sana penjelasan detail. Ada juga hadis yang mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomahlah. Jadi beriman dan atau tidak beriman itu antara lain salah satu syarat utama adalah istiqomah ya, kukuh teguh kuat, kukuh teguh kuat menjalankan perintah Allah. Nah, apa contoh sederhana istiqomah dalam akademik? Pertama, menghindari mencontek dan plagiarisme. Jadi ini kebiasaan yang terjadi di kehidupan kampus, di kehidupan mahasiswa ya, mencontek. Mencontek itu bukan saja hal yang sepele, melihat kopelan yang Anda buat di rumah ya. Bertanya itu mencontek ya. Membaca buku tanpa sepengetahuan dosennya itu mencontek. Sudah tahu bahwa ujiannya tertutup, masih Anda memberanikan diri untuk membuka buku. Ataupun plagiarisme. Plagiarisme itu plagiat yang mengakui karya orang lain ya, yang Anda klaim sebagai karya Anda sendiri. Kemudian rajin menghadiri kuliah dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini penting ya. Ini bicara integritas. Kemudian contoh istiqomah dalam organisasi dan ibadah. Komitmen dalam organisasi tanpa penyalahgunaan wewenang, misalnya Anda aktif di DEMA, SEMA, MPS, BSU dan sebagainya ya. Jadi komitmen itu penting terhadap organisasi yang kita ikuti, apalagi Anda sebagai ketua ya, yang organik lah ya. Organik yang saya maksud adalah ketua, sekretaris ataupun bendahara ya, prinsipal di dalam sebuah organisasi. Itu penting adanya komitmen. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu meskipun sibuk dengan aktivitas kampus. Jadi dengan segala upaya yang bisa kita maksimalkan dalam diri kita, ya tentunya sholat tidak boleh kita tinggalkan ya. Kemudian istiqomah dalam kepemimpinan akademik, misalnya seperti saya contohkan di sini, dosen yang selalu membimbing mahasiswa dengan penuh tanggung jawab. Jadi dalam hal bimbingan, dalam konteks tanggung jawab, jadi dosen itu tidak hanya mengaksesi saja ya, tanpa melalui proses membaca ya, tanpa melalui proses membaca. Jadi bentuk tanggung jawabnya adalah adanya proses membaca, menelaah, mengkritisi apa yang menjadi konsep yang diberikan oleh mahasiswa. Yang kedua, menjadi role model yang adil dan profesional dalam bekerja. Kalau memang kita tidak bisa menjadi role model, sedapat mungkin ya kita tidak memberikan contoh yang buruk kepada orang lain. Contoh pada buruk kepada orang lain, baik sesama pekerja, dalam hal ini dosen pegawai, maupun kepada mahasiswa. Kemudian kesimpulan ya. Pertama, istiqomahan adalah bagian dari integritas ya. Ini satu keterkaitan dua kata yang utuh. Cuman istiqomah dalam konteks agama lebih pada kukuh teguh menjalankan perintah Allah ya. Jadi kalau integritas itu lebih kepada kejujuran dalam menjalankan sesuatu ya, dan bertanggung jawab terhadap atas itu. Kemudian menjadi istiqomah akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Itu kita harus yakini. Yang ketiga, semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik. Artinya tidak hanya sebatas pengetahuan saja, knowledge saja ya, tapi lebih kepada perilaku ya, perilaku yang kita dapat, perilaku yang kita serap, kemudian kita aplikasikan kepada lingkungan kita. Saya rasa itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, apakah kakak dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Pemaparan materinya, izinkan saya membacakan rekomendasi pada hari ini. Istiqomah merupakan kebutuhan dalam menjalankan kebaikan
netralitas merupakan kejujuran dan tanggung jawab nih, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Salah satu contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Uyun, yaitu menjaga sholat di tengah kesibukan kampus ya Pak. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah mau menjadi narasumber pada siang hari ini, dan juga kepada kakak dan teman-teman yang sudah membersamai pada siang hari ini. Saya Zulfa Jauza pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.